Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Beberapa bulan yang lalu, menurut itu adalah bulan yang sangat bersejarah buat gue. Selama tinggal di tanah Jerman ya. Coba tebak apa? Ya, gue baru aja dapat permanen residen atau Niederlassung Erlaubnis. Niederlassung Erlaubnis, namanya susah ya. Mari kita sebut aja dia dengan nama gaulnya permanen residen alias PR Jerman. Akhirnya setelah bertahun-tahun hidup dalam kecemasan setiap kali ngeliat surat dari pemerintah, sekarang gue resmi jadi penduduk permanen di sini. Rasanya kayak baru aja lolos dari ujian hidup paling berat, yaitu birokrasi Jerman. Gue tau banyak banget yang dari kalian yang nonton video ini, entah yang baru mau pindah ke Jerman, atau yang lagi kuliah, atau yang lagi kerja di sini, yang punya mimpi yang sama, gimana sih caranya biar nggak perlu bolak-balik perpanjang visa tiap 1 atau 2 tahun sekali. Nah, di video ini, mumpung ingatan gue masih seger nih ya, gue bakal share belak-belakan tentang apa aja sih syarat, dokumen, apa aja yang bikin pusing, dan gimana caranya biar kalian nggak kena mental pas ngadepin petugas Ausländerbehörde untuk apply PR atau Niederlassung Erlaubnis ini. Jadi ambil kopi kalian, atau kalian mau lokal banget ambil teh herbal Kamillen teh. Kalian duduk yang nyaman, jangan lupa subscribe, dan kita bedah tuntas semuanya. Capek nggak sih lihat loker yang syaratnya setinggi langit, harus serba bisa tapi gajinya ya gitu deh. Terus pernah nggak sih kepikiran buat berkarir di luar negeri, tapi masih bingung mulai dari mana? Selama ini banyak yang ngira kalau berkarir di luar negeri itu cuma buat yang punya privilege atau modal ratusan juta. Padahal ada jalur resmi dari pemerintah Jerman namanya Ausbildung. Ini alternatif buat lo yang pengen punya karir global tanpa modal ratusan juta. Di sini lo bakal belajar teori di sekolah, praktek langsung di industri Jerman, dan kerennya lagi, lo akan dapat uang saku bulanan. Setelah lulus dari program Ausbildung ini, nantinya lo bakal dapat sertifikat yang bisa digunain untuk melamar kerja dan gelar sebagai Fachkraft atau tenaga ahli yang diakui secara luas di Jerman maupun di negara Uni Eropa. Mulai dari bidang perhotelan, kesehatan, hingga teknologi, semuanya terbuka lebar. Syarat utamanya cuma satu, penguasaan bahasa Jerman yang matang. Nah, di Verba Jerman Edu nggak cuma ngajarin bahasa Jerman, lo juga bakal belajar di lingkungan yang nyaman bareng tutor berpengalaman. Yang paling penting, Verba sudah punya legalitas jelas dari Kemenkumham dan terjamin aman. Verba akan bimbing kamu dari nol sampai pendampingan persiapan Ausbildung. Yuk, tunggu apa lagi? Persiapkan masa depan globalmu mulai dari sekarang bareng Verba Jerman Edu. Klik link di deskripsi buat konsultasi ya. Dein Name? Halo, wie geht's dir? Nama gue Damario, gue sekarang bekerja full time di Jerman sebagai data analis. Herzlich willkommen, selamat datang di YouTube channel gue, di mana gue ngepost video tentang pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FSJ, studium, au pair, dan sharing berita kehidupan di Jerman untuk ngebantu lo sukses berkarir di Jerman. Jadi jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini supaya nge-support gue untuk lebih berkembang dan lebih konsisten lagi buat ngasih ke kalian video-video tersebut gitu. Seperti biasa, sumber berita dan timestamps ada di kolom deskripsi karena gue value waktu lo dan lo tahu apa yang akan gue bahas di video ini. Ya, disclaimer juga, video ini bertujuan untuk edukasi teman-teman ya yang ada di Indonesia atau yang di Jerman yang mau apply Ausbildung, FSJ, dan yang lain-lain. Data yang gue tampilkan mungkin sedikit berbeda dengan realitas sekarang, tergantung kapan kalian nonton video ini. Gue mulai ke part pertama, kenapa harus PR dan bedanya sama visa biasa, apa sih, apa blue card atau job visa biasa. Sebelum gue masuk ke syarat yang ribet, kita bahas dulu nih kenapa kartu kecil ini tuh berharga banget. Kenapa bisa rela tukeran waras sama birokrasi demi kartu ini nih, kartu Niederlassung Erlaubnis. Jadi begini teman-teman, kalau kalian pakai visa kerja, ibaratnya visa kerja Aufenthaltstitel, hidup kalian itu kayak dipakein tali kekang ibaratnya. Lu ketergantungan sama bos lu, kalau lu resign atau amit-amit kena PHK, lu cuma punya waktu singkat buat nyari kerjaan baru yang linear sama jurusan kuliah atau pengalaman lu. Sebelum akhirnya dapat surat cinta, let's say disuruh pulang ke Indonesia, which is
sangat sedih ya. Jadi kita jangan sampai kayak gitu. Menegangkan kan, berasa ikut survival show. Nah, kalau udah dapat PR atau Niederlassung Erlaubnis ini, talinya putus nih teman-teman. Kalian bebas, mau ganti kerjaan dari kantoran jadi tukang kebun bisa, mau resign terus rebahan dulu 3 bulan sambil nyari wangsit, silahkan. Mau buka bisnis sendiri pun, jualan bakso atau bikin startup, bebas banget. Satu-satunya hal yang membedakan lu sama warga lokal Jerman adalah lu belum punya paspor Jerman aja. Jadi belum bisa ikut pemilu di sini nih teman-teman. Tapi buat hidup sehari-hari, you are actually structurally safe. Tapi ya gitu ya, Jerman kan nggak bakal bagi-bagi kartu sakti ini secara gratis ya. Ada harga psikologis dan dokumen yang harus dibayar. Mari kita masuk ke menu utamanya. Syarat-syarat buat dapetin Niederlassung Erlaubnis. Part kedua syarat umum nih. Secara umum, syarat buat dapetin PR itu tergantung dari jalur mana kalian masuk ke Jerman. Jerman itu kan penuh dengan kotak-kotak aturan kan, jadi pastiin kalian masuk ke kotak yang benar. Dan gue coba bedah satu-satu ya. Jalur pertama, jalur reguler, biasanya buat pekerja biasa. Kalau kalian kerja biasa di sini, standarnya kalian harus tinggal dan bayar pajak serta dana pensiun selama 5 tahun alias 60 bulan di sini. Iya, 5 tahun guys, 5 tahun. Itu waktu yang cukup buat ngelihat anak bayi lahir sampai dia bisa protes minta jajan 5 tahun. Jalur kedua itu jalur lulusan Universitas Jerman. Nah, kalau kalian dulu kuliah S1 atau S2 di Jerman, kalian dapat privilege nih. Negara Jerman menganggap kalian udah berinvestasi belajar di sini, jadi syaratnya dipotong. Kalian cuma butuh 2 tahun kerja dan bayar pajak setelah lulus dari kampus Jerman. Gitu. Dan jalur ketiga itu jalur Blue Card atau jalur Fast Track buat spek dewa nih. Ini jalur yang paling estetik. Kalau kalian punya EU Blue Card, artinya gaji kalian tuh di atas standar minimum yang ditentukan oleh pemerintah dan kerjanya di bidang yang sangat dibutuhkan nih. Kayak contohnya apa? IT, engineer, atau dokter. Kalian bisa ajuin PR dalam waktu 27 bulan. Kalau bahasa Jerman kalian level A1 alias baru bisa mesen kebab sama nanya arah toilet. 21 bulan aja kalau bahasa Jerman kalian udah level B1. Bayangin, belum genap 2 tahun lo bisa dapat PR di Jerman. Permanent resident di Jerman. Gue sendiri, sedikit cerita aja, gue masuk lewat jalur yang... Jalur apa ya? jalur studium gitu. Gue studi di sini S2, terus kerja di sini lumayan lama sih, 5 tahun. Gue cukup passion juga di sini. Tapi ya finally gue bisa dapat PR di sini setelah melewati hal yang proses yang panjang itu. Pokoknya intinya kuncinya ada di dua hal. Kerja konsisten dan bayar dana pensiun atau Rentenversicherung. Di Jerman, dana pensiun adalah segalanya nih teman-teman. Pemerintah Jerman nggak peduli kalian seberapa cinta sama budaya mereka, seberapa sering kalian makan sosis, atau seberapa jago kalian buang sampah sesuai warnanya. Yang mereka peduliin, lo udah nyetor uang ke kas negara berapa bulan. Jadi slip gaji dan bukti bayar pensiun itu adalah dokumen suci yang nggak boleh hilang. Well, kalaupun hilang lo bisa minta sih ke kantornya, tapi butuh waktu lama gitu. Tapi bisa gitu, karena mereka keep record lo udah bayar berapa lama, dari berapa lama. Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Part ketiga nih, boss level nih, bahasa Jerman dan tes kemampuan, tes kehidupan di Jerman. Oke, sekarang gue masuk ke bagian yang paling sering bikin pusing 7 keliling nih. Ini juga penting. Sertifikat bahasa dan ujian kewarganegaraan. Nah, gue pengen highlight juga ujian kewarganegaraan. Gue bakal bahas juga di poin-poin selanjutnya. Tapi kita mulai dulu ke poin pertama, itu bahasa Jerman. Gitu. Bahasa Jerman, Deutsche Sprache. Untuk jalur reguler atau lulusan kampus, minimal kalian tuh harus punya sertifikasi B1.
Buat yang belum tahu, level B1 itu artinya kalian udah nggak cuma bisa ngomong Guten Tag ya, atau Danke ya. Kalian harus juga udah bisa ngegosip pakai bahasa Jerman, komplain ke tetangga kalau hari Minggu mereka berisik, atau curhat ke dokter gigi pakai istilah-istilah yang benar gitu. Of course, juga kalian harus menyertakan sertifikat B1 ya dari lembaga-lembaga yang terakreditasi di Jerman, kayak contohnya Goethe, TEL, kurang lebih 2 itu. Tantangan terbesarnya apa? Ya ujiannya. Yang tadi gue udah bilang, ujian Goethe atau TEL itu harganya lumayan dan stresnya luar biasa ya. Bagian expression berbicara itu selalu sukses bikin keringat dingin nih. Padahal AC di ruangan ujian lagi dingin-dinginnya, tapi kalau udah lagi ujian tuh rasanya kayak panas gitu kan. Jangan cuma hafalin kosakata, tapi hafalin juga template kalimatnya, karena biasanya kan ujian kan kalau kalian tahu udah ada format-formatnya kan, tergantung kalian ujian apa. Ujian Goethe sama Aftelk itu walaupun hampir mirip tapi berbeda formatnya gitu. Kalian harus pelajarin juga. Gitu. Poin kedua ini juga penting dan nggak ada di kalau kalian apply yang lain, itu Leben in Deutschland. Leben in Deutschland test itu yang gue lakuin. Syarat selanjutnya yang tadi gue bilang itu Leben in Deutschland, lo harus lulus tes ini atau yang bisa dibilang tes hidup di Jerman lah. Ini isinya 33 soal pilihan ganda seputar sejarah Jerman, politik, sistem hukum, dan budaya. Dengar-dengar namanya keren ya, tapi jujur pas belajar buat tes ini gue ngerasa kayak lagi ikut kuis cerdas cermat tingkat nasional ya, nasional Jerman. Soalnya agak acak banget. Ada soal tentang kapan tembok Berlin runtuh, ada apa tugas dari kanselir, ada terus juga bendera-bendera di masing-masing provinsi bagian Jerman, itu kalian juga harus pelajarin. Ya basically itunya siapa, history Jerman juga penting tuh. Sampai pertanyaan tentang apa yang boleh dan nggak boleh dilakuin tetangga di apartemen. Tapi tenang, tes ini sebenarnya nggak seserem itu. Jadi dari 33 soal, kalian cuma perlu benar 15 soal dan buat syarat PR, atau 17 soal kalau nanti mau sekalian buat ganti paspor. Dan semua bank soalnya itu ada di aplikasi gratisan di website, kalian bisa cek, nanti gue coba kasih link websitenya di deskripsi. Kuncinya cuma satu, hafalin aja. Karena soalnya nggak jauh-jauh dari situ, tapi ya itu. Total bank soalnya itu sekitar 300 soal. Jadi pas lo lagi sarapan atau pas lagi nunggu kereta yang delay, maksudnya kereta Jerman jarang delay kan ya. Gitu. Jadi kalian bisa ibaratnya belajar 300 soal itu, karena yang keluar nanti bakal di antara 300 soal itu. Part keempat gue masuk ke dokumen pendukung dan misteri Ausländerbehörde ini. Kalau kalian pikir bahasa Jerman, bahasa dan tes itu paling berat, kalian belum ketemu sama yang namanya pengumpulan dokumen fisik di Jerman. Jerman itu kan negara yang sangat mencintai kertas atau digitalisasi. Ya, itu fiksi ilmiah buat mereka lah. Mereka mau semuanya dicetak, ditandatanganin, dan dimasukkan ke dalam map binder lah ibarat gitu. Berikut ini daftar dokumen yang harus gue siapin waktu itu. Yang pertama itu formulir aplikasi atau antrak. Ini isinya detail banget sampai ditanya tinggi badan dan warna mata. Gue sempat bingung ini mau nyari PR atau mau daftar jadi agen rahasia Jerman. Kedua, kontrak kerja, Arbeitsvertrag, dan harus dipastikan kalian udah lepas dari masa percobaan atau Probezeit. Kalau masih Probezeit, otomatis ditolak ya. Petugas nggak mau, ya make sense, nggak mau ambil resiko. Yang ketiga itu surat keterangan kerja terbaru, Arbeitsgeberbescheinigung. Ini penting, ini adalah surat dari perusahaan kalian yang menyatakan kalau kalian masih kerja di sana dan perusahaannya nggak ada niat buat mencat kalian dalam waktu dekat. Gitu. Yang keempat, kontrak rumah juga penting, Mietvertrag, dan bukti luas rumah nih. Nah ini unik nih, pemerintah Jerman kan mau memastikan kalau kalian tinggal di tempat yang layak, ada hitungannya, per orang minimal harus punya sekian meter persegi. Jadi kalau kalian tinggal berdua di kamar kos ukuran 3x3, ya, Entschuldigung, mohon maaf nih, mungkin harus pindah dulu nih. Terus yang kelima itu bukti bayar sewa rumah 3 bulan terakhir. Mereka mau mastiin kalau kalian bukan tipe penyewa yang suka nunggak,
Keenam juga penting nih, Kontoauszug 3 bulan terakhir buat ngelihat kalau gaji kalian beneran masuk dan kalian nggak punya utang tersembunyi yang mencurigakan. Satu hal juga yang gue mau highlight di sini itu adalah seberapa lama kalian bayar rente gitu. Jadi kalian nanti gue kasih websitenya di bawah. Kalian itu harus menunjukkan apply di websitenya, terus nanti websitenya bakal ngirim ke kalian kayak dokumen udah berapa lama kalian bayar pensiun gitu. Nanti dokumen itulah yang harus kalian bawa ke kantor imigrasi. Gitu. Dan misteri terbesar dari semua proses ini adalah mendapatkan janji temu atau termin. Gitu. Buat kota-kota besar, mendapatkan termin di Ausländerbehörde kota-kota besar kayak Berlin, Munich, atau Frankfurt itu tingkat kesulitannya setara dengan dapat shiny Pokemon lah kalau kalian main Pokemon gitu. Lu harus bangun jam 6 pagi, mantengin websitenya, refresh terus tiap 5 detik sambil komat kamit baca doa ibaratnya gitu. Saran gue kalau di website nggak pernah dikirim, nggak pernah dapat, kirim email resmi atau kirim surat tercatat melalui Einschreiben. Di Jerman, surat fisik itu yang ditandatangani itu punya kekuatan hukum yang bikin mereka wajib respon nih. Tapi kalau kalian tinggal di kota kecil, gitu, itu sepengalaman gue itu lebih gampang buat dapet termin. Jadi, of course, kalian harus ambil terminnya 2-3 minggu sebelumnya. Jadi kalian ada waktu buat nyiapin semua dokumennya gitu. Nah, tips sukses dari gue nih, setelah semua dokumen dikirim, kalian tinggal nunggu. Nah, pertanyaannya nunggu berapa lama nih? Tergantung hoki dan kota tempat kalian tinggal. Ada yang 2 bulan langsung dipanggil, ada yang kudu nunggu sampai 6 bulan lebih, sampai jamuran. Gue sendiri kemarin nunggu sampai 1 tahunan sih. Ya mungkin kasus gue lumayan ya spesial, tapi itu juga yang gue alamin beberapa waktu itu sampai akhirnya gue dapet dan gue senang banget. Tapi ya begitulah, setelah kartu kalian jadi, kalian biasanya itu bakal di email, kalian datang ke kantornya, sidik jari, diadopsi sama mesin mereka, terus bayar biaya kartu itu sekitar 113 euro. Kalian bisa dapetin permanent resident ini gitu. Dan gue dapet itu sekitar udah 10 tahunan gitu, jadi lumayan bagus. Jadi gue nggak setiap 2 tahun gue harus balik lagi ke kantor imigrasi, jadi 10 tahun sekali, which is really nice. Pesan gue buat kalian yang lagi berjuang di Jerman atau yang lagi mau pergi ke Jerman, jangan menyerah. Birokrasi Jerman itu emang dingin, kaku, dan nggak punya selera humor ya. Tapi mereka itu adil. Jadi selama dokumen kalian lengkap, nggak ada satu poin pun yang kurang, mereka nggak akan bisa nolak kalian sih. Mereka cuma menjalankan tugas rulebook, jadi tugas kalian adalah kuasai rulebooknya. Buat yang lagi nunggu termin, semangat, badai birokrasi pasti berlalu, dan percayalah, momen pas kalian megang kartu PR, ini tahu kalau kalian nggak perlu takut diusir lagi dari negara Jerman ini, itu rasanya priceless sih. Oke, sekian dulu sharing dari gue hari ini. Kalau kalian punya pertanyaan spesifik tentang dokumen ini, atau pengalaman ujian bahasa, tulis saya di kolom komentar di bawah, nanti kita bahas bareng-bareng. Gitu. Jangan lupa klik tombol like kalau video ini bermanfaat buat kalian. Share juga ke teman-teman kalian yang lagi ibaratnya lagi di Jerman, yang lagi mau apply permanent resident supaya dokumen-dokumennya lengkap dan lancar semua prosesnya gitu. Oke, itu aja dari gue, Vielen Dank, dan gue juga mau ngasih tauin kalau gue ngebuka YouTube membership gitu. Kalau kalian join membership gue untuk dapatkan video eksklusif pembelajaran bahasa Jerman A1 dan A2. Oh iya, cek juga ya di link deskripsi tentang Milde. Ini adalah produk-produk Jerman. Jadi kalian bisa beli di toko-toko e-commerce kalian gitu. Oke, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao.